Tetapi semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin besar pula ujian yang akan datang kepada saya. Pasti. Namun terkadang saya tidak mampu dan saya ingin menjauh dari Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, dan sudah sesering kali seperti itu, banyak hal, sudah berapa kali terus saya lakukan, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Kak, aku tuh cuma mau nanya. Jadi tiap kali ada niatan untuk berdoa, tapi hati itu selalu kayak bertolak belakang. Gitu loh Kak. Maksudnya bertolak belakang dengan apa? Nggak tahu, pokoknya kayak tiap kali ada niatan, oke, hari ini aku mau berdoa benar-benar mau berdoa, aku udah capek sama hidup, udah capek sama semua persoalan hidup. Tapi pada saat mau berdoa, udah BTW aku Katolik Kak. Ya. Lalu? Pada saat udah tiap kali mau doa itu kayak langsung malas, kayak langsung tiba-tiba ngantuk begitu. Ya dilawan. Tadi kita kan udah baca Efesus 6 ayat 13, kamu harus memperlengkapi dirimu dengan niat itu. Kenapa kita harus selamat oleh karena iman? Kita nggak tahu, gini loh, coba kalian bayangkan ya, logikanya begini. Kenapa sih Elia, orang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, itu yang diselamatkan? Iman itu apa sih? Itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah, kamu tidak melihat nih, what's happening on you? Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi sama kamu sehingga kamu bingung, males, berdoa, dan lain-lain. Maka kamu harus punya iman itu sebagai perlengkapan kamu. Untuk apa? Untuk bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan dan kamu mau itu. Makanya iman itu misteri. Kamu nggak bisa jelasin itu secara absolut. Kamu nggak bisa. Maka untuk melawan hal-hal yang juga kamu nggak bisa mengerti secara kasat mata, libatkanlah iman di dalam itu. Agar kamu bisa menyelesaikannya. Yang tak kelihatan, selesaikan dengan yang tak kelihatan. Kalau kamu merasa ada kuasa yang menaungi kamu, yang dengan demikian itu kamu menjadi males-malesan, nggak mau berdoa, ya, maka kamu libatkan iman di dalam iman yang benar itu. Gitu loh. Jadi iman itu misteri. Ketika hati kita percaya kepada Dia, we cannot explain, kita nggak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi ketika kita beriman. Apa yang terjadi di dalam hadirat surgawi dan apa yang terjadi dalam kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia itu akan terlepas di surga. Ya. Jadi kamu mau berdoa, kamu akhirnya malas-malesan, kamu sudah sungguh-sungguh mengikat nggak itu? Kamu sudah memperlengkapi dirimu nggak dengan senjata itu? Ya kalau belum, buahnya kamu malas-malasan, berarti kamu nggak sungguh-sungguh. Niatnya itu nggak sungguh-sungguh. Karena kalau kamu sungguh-sungguh, kesungguhan hatimu itu akan dibuahkan dengan apa? Tindakan dari niatmu itu. Jadi jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu Allah. Gak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan mengatakan saya sudah sungguh-sungguh berniat, tapi kenapa saya nggak jadi berdoa? Berarti kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu bukan ketika dia muncul, tapi ketika dia mau merealisasikan. Jadi ketika muncul sungguh-sungguh, ketika ini nggak lagi, berarti selama ini nggak sungguh-sungguh. Gitu. Jadi kesungguhan hati itu dibuktikan dengan buah dari apa yang diniatkan itu. Itu karena kalau kamu sungguh-sungguh benar-benar mau berdoa, kamu benar-benar mau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, niscaya kamu akan melakukan apa yang sedang kamu pikirkan itu. Itu karena dari situlah terpancar tindakan. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau pancaran kehidupanmu tidak mau berdoa, malas-malasan berdoa, berarti hatimu nggak kamu jaga. Jadi kuncinya apa? Jaga hati, jaga pikiran, dan
beriman dengan sungguh-sungguh. Karena kalau imannya sungguh-sungguh, buahnya pun pasti lebat. Begitu. Ya. Boleh satu lagi nggak? Ya. Apa itu? Terkadang aku nih kayak udah doa begitu, tapi apa namanya, kayak kita kan, ini kata orang ya Kak, kalau udah berdoa itu udah melepas, sama dengan kita menceritakan semua keluh kesah kita, penat kita hari ini. Tapi setelah kita menceritakan semua, kayak hati aku tuh kadang pernah merasa lega, kadang enggak. Kayak gimana ya, setelah biasanya aku kalau udah habis doa itu, ya ampun puji Tuhan, kayak terima kasih, beban aku terangkat. Tapi pernah di satu sisi kayak nggak ada rasa apa-apa begitu Kak, ngerti nggak sih? Kayak udah doa tapi masih ada rasa keganjalan di dalam hati aku gitu Ya, Kak. kalau ada yang ngeganjel dalam hati, berarti belum merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena saya pun mengalami itu. Karena kadang kita merasa terlalu tidak layak di hadapan Tuhan, maka ketika kita selesai berdoa dan tidak mengakui semuanya, itu menjadi ganjalan bagi. Dan memang butuh waktu, ya. Ketika misalnya kita sedang melakukan dosa besar, sekali berdoa itu nggak cukup. Harus terus menerus agar batin kita ini terpuaskan dan teryakinkan bahwa ada kasih karunia Tuhan dan belas kasih-Nya di dalam pengampunannya melalui doa-doa kita itu kepada Bapa di dalam Kristus. Jadi jangan hanya sekali, kamu harus terus menerus berdoa. Gitu. Makanya dikatakan salinglah mengaku dosa. Gitu. Ya, jadi nggak cukup sekali gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, ya. Maaf ya semuanya. Oke, silakan Rifan. Shalom. Salam Abang Elia Miron. Ya, shalom Pak. Silakan Pak. Bang, saya Kristen, saya dari NTT Bang. Oh ya, silakan. Jadi, ya, saya mau numpang tanya begini Bang. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhmu adalah najis. Seperti itulah Bang ya. Coba bisa dijelaskan Bang? Apa yang masuk ke dalam tubuhmu najis? Yang mana tuh? Ayat mana Pak? Maksudnya apa yang masuk ke dalam hatimu atau apa itu ya Bang? Iya, apa yang masuk ke dalam hatimu yang menajiskanmu? Oh, terus selanjutnya bagaimana Bang? Maksudnya? Nah, selanjutnya dari ayat itu bagaimana apa yang masuk ke dalam hatimu itu yang menajiskanmu. Ya, itu Tapi saja. yang keluar Ya, dari yang mulut. yang keluar bisa. dari mulut, yang keluar dari mulut itu dari hati, Pak. Oke Pak. Pertanyaan saya gini Bang. Di dalam firman Tuhan kan kita diajarkan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Saya kan seorang perokok. Dan memang susah sekali untuk mau berhenti merokok seperti itu. Nah pertanyaan saya, ketika saya menghisap rokok, asap itu masuk ke dalam hati saya ketika saya menghisapnya dan akan saya keluar dari mulut saya. Apakah itu masih dibilang najis? Najis atau tidaknya merokok itu tergantung tujuanmu merokok apa. Tindakan itu mencerminkan hati, Pak. Papa saya itu perokok. Ya, dan kita bukan dari orang yang bisa dikatakan wah lah gitu, enggak. Dan ketika dia merokok, dia pasti memuaskan keinginan dagingnya, lebih relax apa segala macam. Tapi dengan demikian itu dia membuang-buang duit, yang artinya hatinya dan kesadarannya itu tidak ada untuk apa? Untuk yang lain. Yang tadi duit beli rokok itu bisa digunakan untuk hal yang lain, ternyata hanya untuk dia dan merusak tubuhnya. Artinya hatinya tidak berpikir bahwa dia perlu menjaga tubuhnya. Roma 12, Rasul Paulus berkata bahwa jagalah tubuhmu dan berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Kalau tubuh kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah, mungkinkah kita mencemarkan tubuh kita ini dengan merusaknya melalui rokok? Mungkinkah kita memberikan persembahan yang baik bagi Allah dengan yang rusak oleh rokok?
Jadi kalau kalau saya merokok, ya kalau bisa berhenti merokok, ya itu perjuangan Anda melawan apa? Keinginan kamu. Jadi itu bukan tentang praktiknya, tapi tentang niatnya, motivasinya apa, dan bagaimana kesadaranmu akan tindakanmu itu. Kalau kamu benar-benar sadar bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Roma 12 berkata bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah, mulai di dalam ketaatanmu, ya kamu jangan berusaha ke itu dong, dengan merokok, gitu. Jadi semua kembali kepada kesadaran, ya, gitu Pak. Mantap Bang, terima kasih. Ini pertanyaan saya yang kedua Bang. Gak apa-apa Ya, Bang? silakan. Baik. Nah, saya kan waktu itu sering diajarkan oleh seorang pendeta bahwa sebelum engkau melakukan semua segala kegiatan, ketika engkau bangun pagi, engkau harus mendahulukan Tuhan. Engkau kalau bisa engkau berdoa Bapa kami selama 3 kali, engkau baca ayat, firman, dan semuanya itu sudah saya lakukan Bang. Tetapi semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin besar pula ujian yang akan datang kepada saya. Pasti. Namun terkadang saya tidak mampu dan saya ingin menjauh dari Tuhan. Ya, Nah, betul. pertanyaan saya, dan sudah sesering kali seperti itu, banyak hal, sudah berapa kali terus saya lakukan, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh, saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Saya mendekatkan diri, terus saya menjauh. Bagaimana dengan karakter saya sendiri yang seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya begini ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu pernah berkata begini. Ya, bentar ya, kita buka ya. Maaf, bentar. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 6 itu ya. Efesus 6 ayat 12-13. Bahwa memang lawan kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu. Karena begini Pak, ketika kita kan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengambil manusia dari kuasa dosa. Dosa ini berkuasa atas kita, maka kita harus mati di dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 13. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Pak, iblis itu akan semakin brutal mendakwa kita akan dosa kita. Jadi iblis itu menghantui kita bahwa you tidak layak, kamu tidak pantas, kamu nggak begitu. Jadi iblis itu akan berusaha mengingatkan kita akan kejahatan dan keburukan kita, yang dengan demikian itu kita menjadi orang yang nggak punya pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata pengharapan itu datang dari iman. Makanya dikatakan jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Iblis itu kerjanya mendakwa kita Pak, membuat kita itu merasa bahwa, membuat kita itu melahirkan kesimpulan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak usah, nggak butuh Tuhan, sama aja kok, mau saya dekat Tuhan mau nggak dekat Tuhan sama aja, saya berdosa sama aja, tetap saya begini-begini aja. Itu pekerjaan si jahat. Iblis itu memang mendakwa itu ya, tetapi iman kita kepada Tuhan dengan teguh dan sungguh-sungguh itu akan membebaskan kita dari dakwaan dan tuduhan itu. Nah, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan akan semakin banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggung pencobaan itu oleh karena iman kita kepada Tuhan itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita itu. Sama seperti Ayub. Tuhan tahu Ayub dapat menanggung itu, maka Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tapi ketika Ayub dicobai dengan begitu sangat dan teramat kesakitan, dan dia tetap teguh di dalam imannya itu, maka imannya itu menghasilkan kemuliaan bagi Bapa kita. Nah, hidup kita pun begitu.
Nah, ketika Ayub dicobai, mengalami penderitaan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memuji Ayub itu sebagai orang yang paling saleh di masa itu. Tapi dia mendapatkan yang buruk. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Imannya tidak luntur. Dia tetap di dalam iman itu, berjalan bersama iman itu. Dan buah dari imannya itu apa? Kemenangan bagi dia, pemulihan bagi dirinya, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya. Jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tidaklah perlu heran bahwa kita akan semakin menderita. Kenapa? Karena iblis akan berusaha membuat kita tidak nyaman bersama Tuhan. Maka kita memilih dia, memihak dia. Karena dia benci sekali dengan Allah kita. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin berusaha menarik kita, mendakwa kita sebisa mungkin, dan menyiksa kita agar kita tidak nyaman dengan Tuhan, yang dengan demikian kita menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah di dalam penderitaan itu adalah penderitaan yang biasa. Karena Tuhan tahu kita bisa melaluinya, maka dia mengizinkan kita melaluinya. Dan ketika kita berhasil melaluinya oleh karena iman dan pengharapan di dalam dia, maka itu akan mendatangkan pemulihan bagi kita, dan pemurnian bagi kita, dan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi tetap iman itu tadi, tetap itu yang menjadi jalannya, nggak ada yang lain. Tetap itu saja, gitu. Jangan cari-cari yang lain. Gitu ya Pak ya. Baik Bang, terima kasih ya Bang ya untuk bantuannya. Semoga ke depan ketika saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya saya lebih bertahan dalam ujian-ujian yang akan saya hadapi lagi ke depannya. Ya, jadi memang iman itu kuncinya Pak. Oke? Baik, makasih Bang ya. Oke ya, Tuhan berkati ya.